Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, selamat bergabung kembali di web meeting kita hari ini. Sebelum kita memulai materi yang akan Ibu sampaikan, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, doa selesai. Iya, Bu. Doa selesai, baiklah. Kita akan melanjutkan materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin secara luring. Sekarang kita kembali lagi secara daring, yaitu tentang determinan dan inverse pada matriks. Adapun yang sudah kita pelajari kemarin yaitu tentang operasi matriks yang sudah Ibu share di Google Classroom, ya kan? Itu juga ada LKPD yang kemarin juga. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Pengerjaannya sama seperti pertemuan yang kemarin, yaitu kalian akan mengerjakan LKPD-nya secara kelompok. Nanti akan ada presentasi, lalu kita mengambil kesimpulan dan penutup. Ibu harapkan hari ini kalian tetap semangat belajar, walaupun kita secara daring, bukan secara luring kembali. Tetap menjaga kesehatan. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Jangan pernah kendor semangatnya ya. Bu. Baiklah, ini Bu share materi kita tentang determinan dan inverse. Ya, Bu. Materinya. Nggak bisa, Pak. Ya. Ibu ambil ya. Oke, perhatikan di sini. Kita akan masuk materi kita determinan dan inverse. Ibu akan menjelaskan indikator dari determinan dan inverse ini. Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu kalian nanti bisa menjelaskan determinan dan inverse. Ordo 2x2. Yang kedua adalah memahami rumus-rumusnya. Yang ketiga kalian bisa menentukan mana itu yang inverse, mana itu yang determinan. Yang keempat, kalian bisa menentukan soal-soal cerita yang akan Ibu share di Google Classroom nanti. Sekarang kita masuk ke determinan. Oke, pengertian determinan dan perhitungannya. Lihat di sini, pengertian determinan. Determinan adalah nilai real yang dihitung berdasarkan nilai elemen-elemennya. Simbolnya dalam kurung A, perhatikan di sini, atau mutlak A. Jika nilai determinan itu sama dengan 0, maka tidak memiliki inverse. Ya, kalau determinan itu tidak sama dengan 0, dia memiliki inverse. Lanjut, setiap matriks persegi atau bujur sangkar memiliki nilai determinannya. Sekarang di sini ada rumusnya, perhatikan. Rumus di sini adalah misal A suatu matriks bujur sangkar, determinannya det disingkat det dalam kurung A atau mutlak A untuk matriks 2x2. Di sini ada matriksnya. Elemen A1, elemen A2, elemen A3 dan elemen A4. Ini bisa mencari determinannya. Diagonal pertama dikurangkan dengan diagonal kedua. Bagaimana mencari diagonal pertama? Elemen pada A pertama dikalikan dengan elemen pada A keempat. Ya. Jadi di sini dapat diperoleh pengurangannya setelah mengalihkan setiap elemen pada masing-masing diagonal. Contoh, perhatikan biar lebih mudah. Misalnya contohnya adalah 2-5 baris pertama, baris kedua adalah 39. Maka determinannya kita peroleh, diagonal pertamanya adalah 2 dan 8. Berarti 2 dikali 8 dikurang min 5 dikali
min 3, sehingga diperoleh 1. Sekarang kita masuk ke inverse. Nah, ini pengertian inverse. Tadi kita sudah tahu determinan itu akan tidak sama dengan 0, maka ada inverse. Tadi hasil determinannya kita lihat 1, berarti dia ada inverse-nya. Oh, ini sekarang lihat, perhatikan rumusnya. Untuk matriks A, B, C, D, ordo 2 kali 2, maka dapat A inverse atau A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per determinan A atau adjoint A. Sehingga didapat 1 per, ini hasil determinan tadi, pengalian diagonal, dan ingat pada inverse, ini ada diagonal pertama ini bertukar posisi. Pertama dia A dan D menjadi D dengan A, berpindah posisi. Sedangkan yang tidak berpindah posisi, diagonal kedua itu dikasih tanda negatif. Lanjut, ini kalau yang identitas, kalau ada contoh inverse yang identitas, hasilnya akan 1001. Lanjut kita ke contoh kedua. Perhatikan ini, jika A sama dengan 2153, maka inverse-nya berapa? Nah, di sini dia dapatnya. Maka A determinan 23 min 15 akan dikalikan tadi 23 diagonal pertama pindah jadi 32. Jadi sama dengan 1 per 6 kurang 5. Hasilnya setelah kita dapat, ini tadi mendapat angka 1, maka 1 kali 3, 3, 1 kali min 1, 1, 1 kali min 5, min 5, 1 kali 2, 2. Oke, itu materi yang bisa Ibu share ke kalian. Jadi, nanti Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu share di Google Classroom secara kelompok. Fitri, sikap duduk muka. Fitri, sikap duduknya. Jadi kita akan melakukan Google Classroom kelompok secara Google Classroom. Di sana sudah Ibu share LKPD, kalian kerjakan LKPD-nya. Nanti kalian akan presentasi. Jadi Ibu kasih waktu 25 menit untuk melaksanakan kegiatan kelompok kalian untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share kepada kalian. Oke, baiklah. LKPD-nya sudah Ibu share kemarin dan sudah Ibu bagikan ke kalian kan? Hari ini kalian siap presentasinya karena tadi sudah dikasih waktu 25 menit untuk kalian mengerjakan. Oke, siapa yang mau presentasi hasil LKPD-nya? Silakan. Siapa? Cina ya? Kelompok 1. Ya Bu, saya Bu. Oke. Kelompok 1. Oke, ini Ibu sharekan ya, Tina. Kayaknya nggak pakai laptop ya? Ya Bu. Kemudian tidak bisa dipakai. Bu sharekan. Silakan dibaca, Tina. Coba Bu, Bu. Udah Ibu share, Tina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya finalis Asna Salsabila dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang soal cerita determinan matriks. Ini soal ceritanya. Pekan Raya Jakarta biasanya diselenggarakan sekitar Juli setiap tahunnya. Acara ini menampilkan berbagai hal menarik tentang ibu kota negara Indonesia, seperti pameran teknologi terbaru, kebudayaan Betawi, hasil industri kreatif, dan banyak hal lain yang perlu disaksikan. Tahun 2012, warga Tatang akan menghadiri
menghadiri kegiatan tersebut dengan membeli 3 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak seharga Rp210.000. Dengan niat yang sama, keluarga Asep membeli 2 tiket dewasa dan 3 tiket anak-anak seharga Rp150.000. Berapakah total uang tiket yang akan dibayar oleh Pak Asep jika dia harus menambah 3 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak? Sebelumnya di sini sudah ada petunjuk untuk mengerjakan soal cerita. 1. Bentuk 2 matriks dan berikan nama misalnya matriks A dan matriks B. 2. Menentukan determinan matriks A, dan 3. Buatlah hasil determinan dari matriks tersebut. Solusinya, diskusikan bersama kelompokmu masing-masing, kemudian tunjukkan hasil jawaban kalian dalam web meeting. Di sini saya sudah ada hasil diskusinya seperti berikut. Banyak tiket yang dibeli Pak Tatang sama dengan 3X tambah 2Y, 210.000. Banyak tiket yang dibeli Pak Asep, 2X tambah 3Y, 190.000. Matriks yang mempresentasikan kedua persamaan tersebut adalah, pertama, kita rubah ke dalam bentuk matriks, yaitu 3, 2, 2, 3 dikali XY sama dengan 210.000, 190.000. Selanjutnya, kita mencari nilai determinannya. Rumusnya adalah diagonal utama, yaitu kita kalikan dari kiri atas ke kanan bawah. Seperti ini. 210.000 dikali 3 sama dengan 630.000. Dan jangan lupa 3, 2, 2, 3-nya dibawa ke bawah. 210.000 dikali 3 sama dengan 630.000. 190.000 dikali 2 sama dengan 250.000. 3 kali 3 sama dengan 9, dan 2 kali 2 sama dengan 4. 630.000 dikurang 250.000 sama dengan 380.000. 9 kurang 4 sama dengan 5. 380.000 dibagi 5 sama dengan 76.000. Y sama dengan, ini kita kalikan seperti yang di atas. 3 dikali 190.000 hasilnya 570. 3 dikali 210 hasilnya 420. 3 ini sebenarnya 2 dikali 210, bukan 3 dikali 420. Yang per 3, 2, 3 sama juga. 3 dikali 3, 2 dikali 2. Hasilnya 9 dikurang 4. 570.000 dikurang 420 sama dengan 150.000 per 5. 9 kurang 4 hasilnya 5. 150.000 dikurang dibagi 5 sama dengan 30.000. Jadi harga tiket Pekan Raya Jakarta untuk orang dewasa adalah 76.000 dan untuk anak-anak adalah 30.000. Karena Pak Asep ingin membeli 3 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak, maka tiket dewasa 76.000 dikali 3 sama dengan 228.000. Tiket anak-anak 30.000 dikali 2 sama dengan 60.000. Materi yang selanjutnya. Ya. Sudah, Bu. Share kembali. Sekarang ke inputnya ya, Kak. Ya, Bu. Ya. Misal matriks A sama dengan 4, 2, 3, 2. Determinan A. 4, 2, 3, 2 sama dengan 4, 2, 3, 2.
sama dengan dalam kurung 4 dikali 2, 3 dikali 2, 4 dikali 2 dikurang 3 kali 2 sama dengan 2. Karena determinan A sama dengan 2, maka matriks tersebut memiliki yaitu 1 per determinan A sama dengan 1 per 2 dalam kurungnya 2 min 2 min 3 4 sama dengan 1 min 1 min 3 per 2 2 sama dengan 1. Ya Bu, ini apa Bu? Ini apa? Bu, oke, di sini sudah ada soal tentang determinan dan inverse matriks ordo 2 kali 2. Soal pertama, diketahui matriks A sama dengan min 5, min 2, 3, 1, B, 1, 1, min 1, min 3. Inverse matriks AB adalah B inverse. Jawabannya, B sama dengan min 2, 3, 1 dikali 1, 1, min 1, min 3. Min 5 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 min 5 dikali min 1 ditambah min 5 dikali min 3. Bawahnya min 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 min 2 dikali min 1 tambah min 2 dikali min 3. Hasilnya min 5 tambah 3 min 5 kali min 1 5 tambah 15 min 2 ditambah 1 dan 2 tambah 6. Oke, sama dengan min 2 min 1 28. Determinan A min 2 min 2 min 2 min 1 28. Sama dengan min 2 dikali 8 dikurang 20 dikali min 1 sama dengan min 16 dikurang min 20 sama dengan 36. Maka AB inverse sama dengan 1 per determinan A. 8 min 20, 1 min 2. AB inverse sama dengan 1 per 36, 8 1 min 20 min 2. AB inverse sama dengan 8 per 36 min 20 per 36, 1 per 36 min 2 per 36. Sama dengan 2 per 9, 1 per 36, min 5 per 9, min 1 per 18. Sehingga AB inverse adalah 2 per 9, 1 per 36, min 5 per 9, min 1 per 18. Oke, ada lagi Tina? Selesai di situ? Yang soal selanjutnya Bu, ada Bu? Sudah ya? Sudah ya? Sudah Bu. Oke, baiklah. Itu tadi hasil presentasi kawan kalian yang sudah dipresentasikan hari ini. Dari presentasi tadi bisa kita ambil kesimpulan. Siapa yang ingin memberi kesimpulan?
Ada? Kesimpulannya adalah ada Bu. Siapa? Angkat tangan dulu. Siapa? Siapa yang mau? Saya Bu. Boleh, silakan. Kesimpulan untuk matriks determinan, misalkan A sama dengan A, C, B, D adalah matriks berordo 2 x 2. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali-kali elemen-elemen diagonal kedua. 2. Matriks inverse. Elemen-elemen yang berada di lingkar biru merupakan diagonal utama. Matriks A yang ditukar posisinya. Sedangkan elemen-elemen yang berada di lingkar oranye merupakan diagonal kedua matriks A yang dikalikan dengan -1. Sekian kesimpulannya, Bu. Itu saja. Ya. Bu. Ya. Oke, itulah hasil kesimpulan dari salah satu teman tadi. Ada yang lain? Ada yang mau membacakan lagi kesimpulannya? Saja ya. Baiklah, hari ini kita sudah dapat kesimpulannya. Yang kita dapat adalah pertama, kita mencari nilai determinan itu. Setelah itu kalau nilainya tidak sama dengan 0, kita mencari inverse. Inverse itu tadilah kita dapat dari pembuktian dari determinan itu yang tidak sama dengan 0. Itu setelah dari sini nanti, hari ini tanggal 18 November 2020 kan? Jadi kalian Ibu kasih tugas di tanggal yang sama untuk menyelesaikan evaluasi. Ibu kasih waktu sampai jam 5 sore nanti di tanggal yang sama, yaitu tanggal 18 November 2020 tepatnya hari ini. Kalian kumpulkan nanti sore evaluasinya. Hari ini, ya kan? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 18 apa tanggal 17? 17. Berapa? 17. Benar. Tanggal 17, Bu. Hari ini tanggal 17 November 2020, Ibu share evaluasi pembelajaran. Nanti kalian membuat kerjakannya dan dikumpulkan di jam 5 sore nanti, juga di tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 November 2020. Yang bisa kita dapat dari pembelajaran tadi yang Ibu lihat, presentasi dari kelompok 1 sudah bagus. Semoga nanti semoga di kelompok yang belum tampil bisa mencontoh cara presentasinya, dan kerja kelompok kalian Ibu nilai baik. Nah, selanjutnya ada materi nanti yang kita lanjutkan dari sini, yaitu sifat-sifat determinan dan inverse. Juga kalian kerjakan secara kelompok, nanti aktivitas kelompok Ibu lihat juga di Google, di WhatsApp grup kalian. Kelompok hari ini sejauh ini Ibu nilai bagus, kalian sudah kerjasama yang baik. Selanjutnya pertemuan berikutnya, sebelum kita memasuki materi nanti sifat-sifat dan determinan inverse itu, Ibu akan ada melaksanakan tes di awal 5 soal. Semoga kalian bisa mengerjakannya dan juga kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.